ada kebingungan untuk mencari benang merah lagu Citra. Sebenarnya karena ikut-ikut aja sih Pak. Kayak kalau dulu centil banget ya. Nah di babak workshop itu akhirnya sempat tereliminasi tuh. Oke, silakan masuk. Ya. Makasih Pak. Ya, selamat sore. Dengan siapa? Selamat sore, saya dengan Citra Skolastika. Oh, halo Citra. Boleh lihat sini? Oh, iya. Ya. Silakan Pak. Silakan duduk. Oke, makasih Pak. Halo, apa kabar Citra? Kabarnya baik hari ini. Alhamdulillah baik. Citra Skolastika namanya ya? Ya, betul. Bagus banget namanya kamu. Kamu ngelamar di sini sebagai apa? Kau boleh tahu? Rencananya saya mau jadi sekretarisnya Bapak Ginza. Oh, sekretaris saya? Ya. Oh, confident sekali kamu ya mau jadi sekretaris saya. Biasanya tuh saya tuh kalau tahu agak sedikit temperamen saya. Jadi saya suka sekretaris tuh yang harus bisa moodnya stabil nggak kayak saya gitu. Jadi kamu tuh bisa nyanyi nggak kira-kira? Saya bisa nyanyi, saya bisa masak, Oh. saya bisa belanja. Oh, saya tuh lagi suka banget lagu tuh yang kayak Everybody Knows You Liar. Itu kamu tahu nggak lagu siapa ya kira-kira? Ada salah satu jebolan Indonesian Idol kalau nggak salah. Kamu bisa nggak nyanyi lagu itu? Kayaknya saya pengen dengerin lagu itu deh. Boleh sih Pak. Everybody knew. Lagi dong. Oh lagi ya? Lagi ya? Apa tapi ini sudah memenuhi syarat Pak? Coba nyanyi dulu baru memenuhi syarat. Oh gitu Pak. Oke. Oh banyak syaratnya. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you're a player. Wah, ini yang saya cari. Citra Skolastika. Ceritain, ini kamu kalau dari CV nih, saya lihat-lihat, kamu tuh asli wong Jogja. Bang ya coba. Oh, berarti kamu tuh sebenarnya dari Jogja pindah ke Jakarta itu dari tahun 10 tahun yang lalu pas ikutan audisi yang ada Iya, di sini. lebih tepatnya 15 tahun yang lalu. Kali pertama kita ketemu. Maaf Pak. Emang kita pernah ketemu sebelumnya? Iya maaf Pak. Oh iya. Keterusan Pak. Iya. Oh jadi sih horor. Oke, 15 tahun lalu kamu sebenarnya udah ke Jakarta ikutan audisi. Iya betul. Oke, apa yang membuat kamu akhirnya mencoba peruntungan kamu di Jakarta lewat audisi di salah satu stasiun TV itu? Sebenarnya karena ikut-ikut aja sih Pak. Oke. Jadi waktu itu Indonesian Idol pertama kali hadir di Jogja. Jogja sebagai big city untuk big audition. Betul. Jadi karena hampir satu kelas ikut, jadi Satu saya kelas ikut. maksudnya? Ya waktu itu baru 6 bulan jadi murid Putih Abu-Abu. Oh, oke. Jadi kayak ya udah. Satu SMA itu? Excitementnya seru banget. Aha. Jadi langsung deh join. Kamu ingat nggak pertama kali kamu tuh audisi lagu yang kamu nyanyiin lagu apa? Tahu? Apa? Love of My Life. Love of My Queen. Life-nya Queen. Queen. Oke. Queen. Terus Dan- tapi masuk audisi kamu nggak langsung ke Titi DJ dan kawan-kawan dong? Iya, jadi waktu itu masih bilik-bilik kecil dan itu Umur berapa, Neng? Pak ini nggak masuk ke kriteria sekretaris kan Pak? Iya. Ini umur berapa kamu, Neng? Ini umur 15 15 tahun. 15 tahun. Iya. Akhirnya kamu mencoba peruntungan kamu. Ikut Indonesian Idol ini kali pertama ikut audisi nyanyi atau apapun kompetisi yang berkaitan dengan nyanyi. Oke, dan pada saat itu akhirnya kamu beberapa kali step akhirnya Sampai akhirnya ketemu juri. Oke. Jadi beberapa kali tahap itu baru diajak ke Jakarta, baru berkompetisinya di Jakarta. Oke, dan akhirnya masuk lolos spekta bahasa dulu ya. Dulu babak apa ya sebutannya babak showcase Hah? sampai 3 kali showcase baru masuk ke babak workshop. Oke. Nah di babak workshop itu akhirnya sempat tereliminasi tuh. Akhirnya dapat babak namanya babak wild card yang itu adalah sebuah semacam kayak hak veto dari juri untuk diberikan lagi ke kesempatan untuk masuk lagi. Oke. Tapi harus dari kesepakatan juri. Oke. Jadi dari yang udah tereliminasi nanti diambil sama juri, terus nanti diadu lagi. Nah waktu diadu lagi dikasih kesempatan, aku salah satu yang lolos dan terpilih dari ujian ini masyarakat. Tapi saya ingat banget ketika kamu ikutan Indonesia. Ini udah mulai ngobrol belum sih Udah Pak? mulai Tadi ngobrol. Bapak udah neng-neng aja Pak. Oke. Gimana Bapak menggoda saya nih Pak? Enggak, mohon maaf, bukan. Harus serius dong Pak. Oke. Tapi saya mau nanya, saya ingat banget waktu jadi Indonesia nyolot Idol. ya? Maaf, Pak. Iya,
pas Indonesian Idol itu kamu tuh the youngest berarti kan, paling muda Iya, kan? the youngest. Berarti pada saat itu pun kamu cuti sekolah dan segala macam ya? Iya, terpaksa karena tiba-tiba lolos terus gitu. Terus akhirnya perjalanan karir kamu sampai akhirnya jadi pemenang pada saat itu? Runner up. Oh, runner up. Pemenangnya siapa ya? Igo Penturi. Iya. Kok aku ingatnya kamu yang pemenang ya? Enggak, sayangnya. Memorinya kurang manis ya. Oh, berarti pemenang itu bukan kamu ya? Bukan. Oh, tapi yang lebih banyak. Masuk grand finalis. Jadi 2 grand final. Itu aku salah satunya dan aku kalah. Tapi yang aku ingat pemenangnya itu kamu loh. Mungkin karena aku yang paling sering sama kamu. Oh iya benar-benar. Apa maksudnya? Maksudnya di ini promo. Oh promo ya benar-benar. Iya. Betapa susahnya tuh memperkenalkan halo Itu ini lagu lagi. aku Itu namanya. lagi, ya? Aku Citra. Tapi beruntungnya waktu itu pada zaman-zaman kamu menang itu radio dan segala macam masih ada, Neng. Iya itu lagi berjayanya. Lagi berjayanya dan akhirnya kamu keliling kota tour dan kota segala macamnya. Iya. So long story short, akhirnya udah berapa tahun dari Indonesian Idol sampai saat ini? 15 tahun. It's been 15 years. Wow. Citra Scholastika kemana aja? Kemana aja? Maksudnya nyanyi atau jadi apakah jadi apa coba? Nyanyi terus. Nyanyi tapi terus. Memang ada beberapa setelah ada yang pandemi dan lain-lain. Iya. Aku Sempat pandemi tuh kamu off dulu ada gimana? beberapa bisnis yang dicoba untuk bertahan hidup. Ya sampai hari ini masih keduanya aktif sama-sama masih berjalan. nulis jurnal segala macam masih? Oh justru itu baru berjalan beberapa bulan terakhir sih. Karena aku ngerasa begitu agak-agak bingung mau ngapain karena kayaknya pengen balik ke nyanyi, maksudnya benar-benar mau rilis lagu lagi, tapi harus dari mana, harus gimana, dan ternyata untuk bisa menemukan lagu baru, itu memang aku harus lebih banyak kenal diri aku dengan lebih aware sama apa yang terjadi sekarang dengan industri musik. Betul. Musik seperti apa sih yang mau aku bawa. Dan mau aku ceritakan bahwa ini adalah Citra Scholastika gitu. Apa yang membedakan Citra Scholastika dari Citra Scholastika di dulu dan sekarang? What the different things? Kayak kalau dulu centil banget ya. Iya lagi. Iya ya. Masih ininya ya. Masih apa namanya? Tapi anehnya centil itu biasanya cuma ketika lagi kerja atau ketika lagi nyanyi. Oke. Jadi sebenarnya memang dari dulu sampai sekarang di backstage atau BTS-nya gitu ya. Tetap kayak jadi aku sesuatu yang berbeda. Apakah karena aku Gemini kali ya? Mukanya 2 ya. Kadang-kadang berubah ya. Mukanya 1000. Seribu ya. Kayaknya ya. Cuman kalau dibilang bedanya apa ya mungkin itu ya. Kalau segi musik, kalau dulu tuh aku lebih adjust dengan projectnya. Benar. Mungkin lama-kelamaan ketika akhirnya aku juga menulis lagu-lagu yang bertema rohani, itu jadinya lebih banyak lagu-lagu ballad yang aku buat. Yeah. Dan ternyata ketika aku menulis lagu-lagu ballad, itu jauh lebih kamu banget. Aku banget gitu. Aku lebih suka menulis lagu-lagu yang mungkin lebih ke storytelling gitu. By the way, storytelling yang kamu bawakan itu adalah based on true story atau memang ya kamu ngeliat dari teman-teman? Mix ya. Mix. Kadang sebenarnya itu adalah cerita aku, cuman aku mungkin tidak pandai untuk menceritakannya. Jadi aku membuat itu seperti cerita orang lain yang aku mix. Kadang-kadang random sih, bisa sangat lugas menceritakan kehidupan aku, seperti lagu baru aku, atau kadang-kadang tipis-tipis aku mencampurkan cerita-cerita. Karena kalau misalnya aku menceritakan kisah orang lain itu kadang bisa lebih apa ya? Lebih luasa. Iya, lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Oke. Ngomongin tentang new project ya, yang tadi kamu bilang ya. Berarti dari selama kamu berkarya sampai saat ini dan akhirnya at the end kamu punya satu hal kayaknya kamu harus paham diri kamu sendiri gitu ya. Yeah. And you bring your team ke Jogja. Nggak sampai semua tim, cuman kali ini membuat lagunya adalah bersama dengan teman-teman band aku. Oh, teman-teman band kamu? Iya, yang selama ini mungkin membersamai aku di setiap panggung ke panggung. Dan kayaknya mereka, mungkin karena apa ya, dari 6-7 tahun aku nggak rilis lagu, ada kebingungan untuk mencari benang merah lagu Citra. Apakah orang itu cuma tahu Citra nyanyinya tuh yang kayak lagu-lagu centil itu aja? Atau lagu seperti apa sih yang sebenarnya Citra banget gitu. Dan ketika lebih banyak manggung sama teman-teman band, mungkin mereka jauh lebih mengenal aku ya, jauh lebih tahu dan gimana dari aku situ nyaman. Sadar bahwa ada mungkin benang lebih merah. Tervalidasi lagi. Oke. Gitu. Tilik Jogja. Sebenarnya kalau ngomongin tentang Tilik, as we know, Tilik tuh kayaknya mengenal lebih dekat gitu ya. Ya, mengamati. Mengamati gitu ya. Oh, this is the video? No, ini sebenarnya cuman
salah satu konten aku aja. Oh, konten, and then you put the back sound ya? Iya. Oke. Coba cerita sedikit tentang Tilik Jogja. Tilik Jogja. Sebenarnya Tilik Jogja ini kayak lagu yang bercerita tentang proses aku menilik perjalanan aku bermusik. Mungkin sama seperti bagaimana aku menceritakan Everybody Knew di awal karir aku. Yeah. Halo, aku Citra, aku dari Jogja, dan ini lagu pertama aku gitu. Dan mungkin dengan rentang waktu yang cukup jauh, jeda yang cukup lama, ini mungkin jadi kesempatan aku juga untuk berkenalan lagi untuk orang-orang yang mungkin udah lupa sama aku. Betul. Atau mungkin yang sama sekali nggak tahu belum aku. Kenal kamu. Iya, jadi ini mungkin kesempatan aku untuk generasi kayak baru ya. Say hi dan seperti kembali lagi kayak hai, aku Citra dan aku membawakan lagu tentang Jogja. That's why you put Tilik Jogja. Tilik Jogja, dan Tilik Jogja kalau dari bahasa Jawa, tilik itu adalah tile itu berkunjung. Oh, berkunjung Jogja. Ya, berkunjung atau menghampiri atau kayak pulang, tapi bukan pulang for good gitu ya. Kayak singgah gitu. Ya, tilik. Nah, tapi kalau kenapa akhirnya aku ambil tilik, karena menurut aku dia punya dua makna. Sambil tilik Jogja, sambil menilik perjalanan aku. Makanya di sini ada cerita tentang kisah anak rantau. Oke. Gitu. Tapi banyak gak sih dari followers yang bilang kayak, Kak Citra kapan bikin single lagi atau kapan bikin album lagi? Pasti banyak fans-fans yang di luar sana ya. Setelah ini atau sebelum? Sebelum ini. Oh, iya. Sebelum ini. That's why makanya itu membuat kamu. Iya, itu kayak yang memotivasi aku untuk kayak. Iya kan? Kayaknya tadinya aku pikir lagu ini hanya pelengkap di album nantinya. Tapi ternyata gitu. Enggak, malah kayak reintroduce. Iya, kata teman-teman band aku, again mereka menyemangati aku dengan bilang kalau kenapa nggak kamu sekalian aja cerita melalui lagu Tilik Jogja itu kayak menceritakan dari mana tempat pertama kamu berani memulai mimpimu. Kamu tau nggak? Once aku pertama kali denger di song, aku berpikir kayaknya wah ini bakal bisa jadi theme song everyone kalau misalnya pergi ke Jogja. Ya, amin. Gimana gak sih maksudnya? As we know kan ada satu lagu Katon ya. Iya. Yang kalau aku ke Jogja pasti cuma itu dong yang aku ingat. My top of mind pasti lagunya cuma ke lagu tersebut ya. But once lagu ini muncul aku bilang wah ini bakal bisa jadi theme songnya kota ini sih. Jarang musisi yang bisa mengangkat, ngerti kan maksud aku, asal muasalnya mereka, terus bisa jadi theme songnya mereka, terus kan lagu lu main syuting ya, dalam arti hal kayak nenangin banget kayak gue pulang kampung gitu. Iya gak sih? Harapannya sebenarnya kayak gitu, karena iya kan? Kenapa aku juga ambil anak rantau? Iya, sebenarnya memang lagu ini juga menceritakan tentang aku, bagaimana aku merantau di kota besar, terus aku melihat bahwa aku harus beradu cukup kasar di kota yang besar gitu. Betul. Tapi apa yang membawa aku sampai sejauh ini dan selama ini? Oh, mungkin karena cita-citaku besar gitu. Dan makanya itu masuk ke dalam bait pertama bahwa apa yang membuat ini bisa menjadi sebuah lagu, ini menjadi sebuah cerita, karena diawali oleh aku punya cita-cita yang besar dan kemanapun dan sejauh manapun aku melangkah, tempat di mana aku ingin merasa restart atau recharge, ya aku harus menemukan tempat rehat, ya di tempat mimpi aku pertama dimulai gitu. Buat aku bisa bangkit lagi dan balik lagi ke kota besar. Nice. Teman-teman pertama kali dengar lagu ini apa komentarnya? Teman-teman siapa? Band atau enggak teman-teman terdekat lah? Teman-teman terdekat. Mungkin lebih kebanyakan beberapa kali aku kirim mereka untuk lihat reaction mereka, justru bukan ke teman-teman artis ya. Karena mungkin kalau teman-teman artis udah pasti auto support gitu. Jadi mereka mungkin udah langsung kayak oke, dengerin lagu ini ya guys. Bener. Enggak. Sedangkan menurut aku ada beberapa teman-teman dari Jogja gitu kayak musisi-musisi Jogja yang udah aku mintain reaction gitu. Cuman yang aku minta justru orang-orang yang benar-benar bukan artis atau bukan musisi gitu, tapi mereka yang benar-benar relate gitu dengan cerita Jogja. Bahkan ada beberapa yang bukan orang Jogja aku dengerin juga dan mereka ngerasa ini boleh aku ganti Semarang gitu, boleh selagi notasinya cukup. Mau diganti kota apapun, mau kota yang jauh pun, kalau memang kalian merasa bahwa lagu ini menceritakan tentang perjalanan kalian gitu, ya siapa tahu itu bikin kalian juga tilik kampung kalian. Gitu. Mungkin ada beberapa versi yang nanti akan keluar juga kali ya. Beberapa sih dari TikTok ya, kalau aku lihat udah banyak lah yang lucu-lucu gitu. I'm pretty sure sih. Dan selama musik ini sebenarnya pesan apa yang pengen kamu harapkan dari semua mungkin yang baru kenal Citra ya? Mungkin kalau orangnya udah kenal Citra ya udah tau lah
Citra Scholastika, dengan semua apa namanya jenis musik yang kamu punya, terus tiba-tiba jadi ballad gitu ya. Saat ini apa kira-kira? Sebenarnya ini kali pertama aku juga nggak terlalu banyak ekspektasi ya. Karena kalau di 10 tahun pertama aku jadi penyanyi, mungkin ekspektasinya adalah ayo semoga banyak yang streaming ya, banyak yang apa gitu, jualan banget gitu ya. Sekarang gimana? Karena kalau dulu aku tipenya nyanyi selalu apa yang jadi project gitu. Misalnya jadi soundtrack film, FTV, sinetron dan lain-lain. Atau jingle iklan gitu. Tapi untuk lagu ini, tapi gara-gara itu ada efek baik, ada efek yang kurang baiknya juga. Kayak efek yang baiknya mungkin ya aku bertahan hidup dan sangat hidup. Tapi kalau efek yang kurang baiknya adalah aku ngerasa musik aku berantakan gitu. Kayak misalnya kita ngelihat ke Spotify atau kayak ke DSP gitu ya, musik-musik. Mereka ngelihat dalam beberapa album yang udah rilis, kayak mereka bingung tuh, sebenarnya Citra yang mana ya gitu. Citra nyanyi lagu upbeat ya gitu, nyanyi lagu yang slow ya gitu. Tapi mungkin orang jadinya lebih ke kayak, oh ya aku taunya suara Citra yang kayak gini, tapi yang kayak gini itu gimana gitu. Dan aku berharap dengan aku berani menulis dan berani jujur dan berani untuk tidak pasang ekspektasi yang terlalu jauh dan terlalu besar, let them be aja gitu. Kayak aku merasa sama seperti aku melihat musisi-musisi baru yang mereka sangat merdeka sekali dalam berkarya. Betul. Itu memudahkan mereka juga untuk menerima rejection. Betul. Gitu. Dan ketika mereka menerima rejection, kayak mereka akan lebih jelas gitu. Mau bikin musiknya seperti apa, mereka akan lebih konsisten gitu. Dan hopefully aku bisa seperti itu. Jadi lebih ke ekspektasinya aku lebih percaya diri dulu sama apa yang mau aku buat. Dan pesannya nyampe? Pesannya nyampe, ibaratnya apa ya, kayak aku harus cinta dulu sama karyanya. Setuju. Jadi kalau itu diterima oleh mereka yang relate gitu ya, itu puji Tuhan. Tapi kalau memang nggak sesuai ya mungkin nggak cocok aja. Betul. Gitu. Dan aku lihat itu akan memudahkan karir aku ke depan untuk aku set plan-nya seperti apa. Oke, menarik. Oke, now it's time to challenge. Citra Scholastika adalah seorang penyanyi, pasti tahu dong kira-kira muka siapakah ini. Aduh, kalau fansnya takutnya apa? Kalau fansnya takutnya kayak, kok nggak tahu sih, itu kan terkenal banget nggak ya? 5 gambar ya? Oh, 6 gambar. Oke, we start for the first image. Oke, pertama, siapakah dia? Penyanyi luar negeri ya? Ya, betul. Beyonce. Betul. Ketahuan dari matanya ya. Queen Bee. Oke, pertanyaan. Thank you Queen Bee. Apa lagi? Thank you Queen Bee. Thank you. Bener-bener kamu next ya. Habisnya Tilik Jogja langsung naik. Next. Nah. Ed Sheeran. Iya betul. Jago nih ya. Jangan dipuji biasanya di sini. Oke, pertanyaan ketiga. Kita lihat ini siapa? Madonna? No. Clue kedua. Dong. Miley Cyrus. Ya. Gimana sih nih, Pak Produser? Soalnya tadi mata doang sih. Bibir udah kelihatan ya? Bibir langsung tahu. Iya, ketahuan ya. Oke. Hannah Montana. Hannah Montana, betul. Pertanyaan selanjutnya, image keempat. Nah. Luar negeri, dalam negeri, kayaknya dalam negeri ini. Siapa? Mau clue kedua? Clue kedua boleh deh. Nah. Oh, Teocha. Betul. Bibirnya ketahuan banget ya. Iya, McQueen. Hai Teocha. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini dia. Image selanjutnya, Citra. Siapa kira-kira? Tebak, dalam negeri atau luar negeri? Ini. Iya. Oh, Mas Kun. Mas Kun. Coba ya. Kita lihat siapakah? Dia benarkah Kunto Aji? Yeay! Oke, masih ada lagi, produser? Satu lagi. Oke, next. Nah, ini siapa? Oh, agak sulit ya. Kenapa sih mata terus? Oke. Clue kedua? Susah. Oke, clue kedua. Siapakah? Nah. Waduh, oh. Siapa? Aku kan hip Yura. Iya benar, Teh Yura. Yeay, bisa semuanya lagi. My fellow
Geminian. Jadi Gemini juga ya. Oke, pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup nih closing. Apa 3 hal yang paling menggambarkan Citra Scholastika? 3 hal. Tapi yang pasti sih aku orangnya cukup overthinking. Oh ya? Jadi mungkin lebih ke pemikir kali ya. Overthinking, oke. Mikir, aku sensitif banget. Jadi Oh ya? cukup Gemini perasa satu ini sih. sensitif banget ya? Cukup Okay. sensitif. Sensitif. Apalagi yang drama-drama gitu ya. Jadi kalau drakor tuh udah paling mewek. udah paling bengkak mata aku. Oke. Satu lagi. Risk taker. Oke. Ya. Jadi 3 itu ya. Lumayan. Oke, pesan buat teman-teman. Buat lagu terbaru Pesan. Tilik Jogja. Semoga lagu ini bisa jadi teman perjalananmu. Iya bener banget lagi. Ya, dimanapun. Ya kan, naik kereta, pesawat. Mungkin kalau nggak cocok sama part Jogjanya, bisa dengerin part baitnya aja juga cocok kayaknya. Oke. Jadi Nanti spesial. dengerin. Tilik Jogja, spesial buat teman-teman dimanapun berada. Kalau ingat kampung halaman, pengen pulang, pengen lagi rehat capek. sejenak, capek dengerin. Lagi ngeliat hujan di kena macet. Iya, dengerin Tilik Jogja. Dengerin Tilik Jogja. Oke, terima kasih banyak Citra Scholastika. Thank you. Atas waktunya. Thank you Intercom. Thank you. Sukses buat singlenya. Thank you. Dan nanti saya akan hubungin kalau misalnya kau bisa masuk menjadi sekretaris saya. Kayaknya nggak diterima ini. Jangan dong, kan udah bisa nyanyi bisa segala macam ya. Oke. So, Terima kasih banyak. Ginza, terima kasih. Iya, mudah-mudahan sukses buat single terbarunya. Ditunggu single-single selanjutnya. Thank you. Dan ditunggu juga gebrakan lainnya juga. Thank you for having me. Thank you, terima kasih banyak.